Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah pusat didesak segera mengajukan protes ke Papua New Guinea terkait penembakan nelayan di Merauke. Gerebek 3 lokasi judi di Mimika, polisi ringkus 5 orang. Penjabat gubernur salurkan bantuan untuk korban banjir Sorong. Hingga saat ini Jalan Basuki Rahmat di Kota Sorong masih tergenang banjir, namun air sudah tidak setinggi pada waktu kemarin. Dalam musibah ini, 3 orang korban bencana tanah longsor juga masih menjalani perawatan di ruang IGD Selebe Solo. 3 orang meninggal dunia dalam musibah longsor yang terjadi di Kota Sorong, sementara 10 orang warga mengalami luka-luka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong telah mengambil langkah dengan membuka posko bantuan dengan memberikan bantuan makanan bagi para korban bencana. Sebelumnya BPBD Kota Sorong telah memberikan bantuan 10 kontainer berisi selimut dan peralatan kebersihan, tenda, serta peralatan rumah tangga. Banjir dengan ketinggian sampai dengan 120 cm pada 9 lokasi banjir. Dan banjir ini merata hampir di seluruh wilayah Kota Sorong dan mengakibatkan longsor yang menimbulkan korban jiwa meninggal sampai dengan hari ini tanggal 23 Agustus ada 3 orang yang meninggal, 1 jenis kelamin perempuan dan 2 jenis kelamin laki-laki. Kemudian korban luka-luka menjadi 10 orang sampai dengan hari ini. Sedangkan korban terdampak laporan sementara masih di angka 500 orang yang terdampak banjir. Kemudian kerusakan rusak berat, bangunan yang rusak berat ada 3 unit, kemudian yang rusak sedang ada 3 unit. Kami juga mau menyampaikan laporan tentang penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong. Yang pertama, penetapan status tanggap darurat yang sudah dikeluarkan kemarin per tanggal 23 Agustus 2022. Kemudian pembangunan posko komando yang berlokasi di kantor wali kota. Kemudian kami berterima kasih kepada beberapa mitra kami yang juga sudah menyiapkan posko. Ada posko bencana juga dari Badan Intelijen Negara, ya. Posko BIN ini juga disiapkan untuk membantu korban banjir dan longsor. Kemudian ada posko pengungsian yang sampai dengan saat ini terdata di kami ada 5 posko pengungsian. Yang pertama di SMP Muhammadiyah Kilo 10, kemudian di Kelurahan Plasabi, Kelurahan Kladuku, di Jalan Arteri, kemudian ada di belakang Mega Mall. Kemudian ada beberapa dapur umum yang atas inisiatif warga disiapkan untuk menyiapkan makanan bagi para korban bencana. Pemerintah Kota Sorong sudah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak tanggal 23 Agustus lalu. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Korban banjir yang ada di kilometer 10 Kota Sorong menghadang pejabat gubernur Papua Barat. Korban yang sebagian besar ibu-ibu itu meminta gubernur melihat langsung lokasi banjir yang merendam rumah mereka. Penjabat gubernur bersama penjabat wali kota berdialog dengan warga dan memberi bantuan sembako pada korban banjir. Jadi artinya bahwa ini sudah kami responsif, artinya cepat. Ketika kejadian subuh, saya setelah pelantikan pejabat 3 bupati dan wali kota, itu sorenya saya sudah tiba di sini dengan perangkat kita. Jadi kami langsung koordinasi untuk bagi tugas dalam rangka menangani ini. Itu sama dengan kami menangani di Teluk Undama juga begitu. Hari ini subuh kejadian, siang kapal sudah tiba di sana dengan perlengkapan dan peralatan. Kalau jadi artinya ini dari sungai ini dengan erosi, Pak. Kalau akibat erosi apa kira-kira yang harus disolusikan? Ini lagi di pendangkalan itu lagi dibuka. Jadi artinya
saluran kanal yang jadi endapan itu lagi diangkat nih. Makanya saya sekarang sengaja berdiri di sini. Ini yang kita lihat ya, cukup banyak nih endapannya itu sampai di ujung sana ya. Jadi artinya ini menjadi salah satu solusi sebenarnya untuk waktu cepat ini. Mudah-mudahan dengan endapan ini sudah bisa ditangani, diangkat gitu, bisa membuat ini. Saya menghimbau kepada masyarakat tadi di saudara sini ya, bahwa kalau bisa kurangi pembuangan sampah di aliran sungai itu. Kalau satu sudah berhenti, nanti dia cegat lagi sampah yang lain. Itu maka endapan itu akan mudah. Ya karena air ini kan turun dari atas ya. Itu kan membawa partikuler pasir dan juga debu, tanah dan lain sebagainya kan. Sementara itu Pemprov Papua Barat melalui Dinas PUPR mengerahkan belasan alat berat untuk mengeruk sungai agar aliran air menjadi lancar sehingga banjir cepat surut. Alat berat berhasil mengangkat pasir yang mengendap di dasar sungai sehingga sungai menjadi dangkal dan tidak bisa lagi menampung air. Meski banjir sudah mulai surut dan tidak seperti sebelumnya, Pemprov Papua Barat tetap mewaspadai kemungkinan musibah yang sama kembali terjadi. Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Yohanis Momot, mengatakan pihaknya telah bekerja sesuai tanggap darurat yang dikeluarkan Pemprov Papua Barat dan langsung melakukan pengerukan sungai sebagai langkah jangka pendek. Daerah ini merupakan daerah keluarnya air dari sekitar PLTD dan Melati ya, semua di sana, Melati Raya semua keluar di sini. Setelah kami lihat bahwa memang banyak sekali pendangkalan di sini, sudah terjadi pendangkalan yang luar biasa sehingga air yang seharusnya cepat begitu banjir keluar cepat, dia sulit untuk keluar karena pendangkalan di daerah muara ini begitu. Itu yang mungkin kami lakukan dan kami ada beberapa wilayah lagi seperti tadi di Kilo 14, di stadion, di belakang Yuti itu kita sekarang ada mobilisasi alat untuk mengerjakan karena rata-rata di daerah Sorong Timur ini kemarin memang seluruhnya banjir. Terima kasih banyak untuk para kepala dinas yang sekarang ada di sini, pemerintah provinsi. Kami mohon minta terima kasih banyak untuk bisa hari ini turun untuk di lapangan dan lihat kami yang ada di masyarakat yang berdomisili di tempat kami. Ya. Kalau bisa ya tempat kami minta supaya dibenahi. Untuk jangka panjang, Dinas PUPR akan melebarkan sungai dan membuat drainase serta pengerukan secara rutin. Selain itu, Dinas PUPR juga akan membangun rumah warga yang rusak terkena longsor. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Sejumlah ketua DPC Partai Gerindra se-Papua Barat berunjuk rasa dengan menyegel kantor Sekretariat DPD Gerindra Papua Barat Kamis kemarin. Mereka menuntut DPP Partai Gerindra agar mengganti Ketua Umum DPD Partai Muhammad Lakotani karena dinilai tidak mampu memimpin dan tidak memiliki prestasi. Mereka menutup jalan masuk ke DPC Partai Gerindra dengan ranting dan kayu sehingga aktivitas terganggu. Menurut pengunjuk rasa, semenjak Muhammad Lakotani memimpin, elektabilitas Partai Gerindra menurun drastis. Hari di Kemalangan, karena semenjak beliau ada di partai ini sebagai pemimpin, itu hampir bukan ada perubahan yang meninggalkan Partai Gerindra ke depan, tapi justru menurun. Dari mulai kepemimpinan Bram, itu hampir kita targetnya Partai Gerindra ini naik sekali. Ketika Bapak Lakotani masuk untuk jadi Ketua DPD Gerindra, hampir kita punya kursi di semua kabupaten kota hilang, kemudian termasuk provinsi. Terjadi penurunan drastis. Nah, dengan itu kita sudah bisa analisa bahwa dengan kekuatan beliau kemarin kan masih ada sebagai wakil gubernur. Itu sudah menurun. Apalagi dengan sekarang beliau tidak punya jabatan. Nah, berarti 2024 itu Partai Gerindra akan hancur. Nah, tidak ada perubahan drastis untuk Partai Gerindra. Ketua DPC Gerindra Sorong Selatan Jonathan Salambau meminta Ketua DPP Gerindra meninjau kembali, bahkan bila perlu membekukan SK kepengurusan partai agar organisasi menjadi lebih sehat. Wakil Ketua DPD Gerindra Papua Barat, David Alexander, berjanji akan menyampaikan aspirasi para kader ke DPP Gerindra. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.